Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1075 Ji Fei melarikan diri. Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menepuk kursi di sebelahnya, memberi isyarat kepada Ji Fei untuk duduk, lalu menatap Ji Fei. Anak baik, apakah kamu melihat apa yang baru saja terjadi? Ji Fei mengangguk dengan bingung dan duduk di sebelah Zhao Mengchen. Aku melihatnya, ada apa? Zhao Mengchen menunjukkan senyum santai di wajahnya. Aku hanya membantumu. Ji Fei tertegun, dengan kebingungan di wajahnya. Mengapa dia membantunya lagi? Zhao Mengchen memutar matanya ke arah Ji Fei. Mengapa kecerdasan emosionalmu serendah ayahmu? Ji Fei, situasi saat ini seperti ini. Setelah kejadian tadi, kamu lihat semua wanita menyukaimu dan ingin punya anak untukmu. Tapi mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Lagi pula, kamu punya istri, dan kamu sangat mencintai istrimu. Ji Fei mengangguk, tetapi masih tidak mengerti apa maksud ibunya. Zhao Mengchen melanjutkan, dan masalah terbesar mereka adalah karena Li Ruoxi. Sebelumnya, Li Ruoxi juga mengatakan bahwa dia setuju kamu mencari wanita lain, tetapi dia terpaksa menerimanya saat itu. Namun sekarang berbeda. Dia tidak tahan denganmu, jadi dia berinisiatif untuk menyetujui kamu mencari wanita lain. Tidak bisakah kamu mengambil Huo Lei, Seng Lingyun, dan wanita lain secara terbuka? Ji Fei awalnya penasaran dan mengira ibunya akan mengatakan sesuatu yang mendalam. Tetapi yang dia dengar adalah ini. Ji Fei merasa itu sangat konyol. Ibu, apakah ibu akan senang jika ayahku mencarikan beberapa ibu untukku? Wah, Zhao Mengchen menepuk kaki Ji Fei. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Beranikah dia? Lagi pula, berapa banyak wanita yang lebih cantik dariku? Berkata dengan arogan, dahi Ji Fei penuh dengan garis-garis hitam. Pikiran orang ini aneh sekali. Wajar saja jika kita bicara tentang orang lain, tetapi mengapa tidak mungkin ketika kita bicara tentang diri kita sendiri? Ji Fei masih ingin berbicara. Wow, Zhao Mengchen tiba-tiba memeluk Ji Fei dan mulai menangis dengan keras. Ji Fei kebingungan karena menangis dan tampak sangat gugup. Bu, ada apa denganmu? Ayahmu telah tidur dengan Xiao Hongyan selama lebih dari 10 tahun. Aku benar-benar bingung. Ji Fei, penjahat, ibu ini benar-benar monster. Dia hanya mendorong putranya untuk tidur dengan wanita lain, atau bahkan tidur dengan wanita lain lebih sering. Sekarang suaminya telah tidur dengan orang lain dan dia merasa dirugikan. Kemana Anda bisa pergi untuk bernalar? Ini merupakan kasus umum di mana pejabat negara menyalakan api dan tidak mengizinkan rakyat menyalakan lampu. Ji Fei terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Zhao Mengchen mengangkat tangannya dan menyeka matanya. Ji Fei menoleh, tetapi tidak ada air mata. Saya merasa semakin tidak bisa berkata apa-apa. Namun Zhao Mengchen sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan suara berlinang air mata, pikirkanlah, ayahmu ditiduri oleh Xiao Hongyan. Apakah aku dalam posisi yang kurang menguntungkan? Ji Fei mengangguk. Jadi kamu ingin melampiaskan kemarahanmu padaku? Ji Fei mengangguk lagi. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau tidur dengan putri Xiao Hongyan, Seng Lingyun, untuk melampiaskan amarahku padaku, bukan? Didi, tepat saat Ji Fei merasa tidak dapat mendengar lagi, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia sangat gembira, mengira penyelamatnya telah datang, dan segera menjawab telepon. Ketika dia melihat bahwa itu adalah nomor telepon Xiao Hongyan, tangannya mulai gemetar dan dia tidak ingin menjawabnya. Namun Zhao Mengchen sudah menekan tombol jawab, dan suara Xiao Hongyan datang dari ujung sana. Ji Fei, kamu tidak boleh pergi ke Longcheng Longshan, kamu harus datang ke Fengcheng Fengshan.
Apa tujuanmu ke sana? Tanya Ji Fei heran. Datanglah dan ambil alih posisiku sebagai pemimpin gerbang merah. Xiao Hongyan segera mengubah nada suaranya dan berkata sambil tersenyum. Ji Fei tiba-tiba merasa kepalanya membesar 2 kali lipat. Aku tidak akan menjawabnya. Kamu menantuku, aku ibu mertuamu, orang kepercayaan ayahmu, dan bahkan tunangannya. Pokoknya, hubungan ini ada di sini. Kamu mau terima atau tidak? Xiao Hongyan berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah Ji Fei. Ji Fei terdiam. Zhao Mengchen yang ada di sebelahnya terus mengangkat alisnya ke arah Ji Fei, menyiratkan bahwa, lihat, Xiao Hongyan juga setuju untuk menikahkan Seng Lingyun denganmu. Ji Fei hampir pingsan karena kedua wanita ini, kejahatan apa yang telah dilakukan ayahnya di kehidupan sebelumnya sehingga pantas mendapatkan kedua wanita menawan ini. Kita benar-benar bertemu satu sama lain. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan tinggal di sini dan tinggal bersama istriku. Ji Fei langsung menutup telepon, bahkan mematikannya, dan berlari ke atas. Dia menjadi gila, aku hampir tergila-gila pada kedua wanita ini satu. Haha, Zhao Mengchen tertawa gembira, si cantik yang tersenyum di ujung sana juga tertawa. Kedua wanita itu saling memahami dan memaksakan pernikahan. Pada saat ini, dibandingkan dengan gelak tawa di Villa Hui Chuyuan, saudara Long berdiri di ruangan itu dengan ekspresi muram di wajahnya, bahkan dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Hari ini, Gu Qingzong akhirnya memilih untuk mati sendirian, menyebabkan semua rencananya menjadi kacau. Bidak catur terbaik yang telah digunakannya selama bertahun-tahun ini ternyata tidak berguna. Bagi saudara Long, hal itu sama saja seperti kehilangan tangan kanannya. Sialan kau Gu Qingzong, aku tidak menyangka kau akan mengkhianatiku di saat kematianmu. Saudara Long menghantamkan tinjunya ke dinding, matanya dipenuhi amarah. Tetapi dia tidak punya pilihan. Karena sekarang dia hanya bisa berhenti sementara. Lagi pula Ji Fei sudah menjadi sangat waspada. Terlebih lagi, jika Qing Chang dan Ji Fei bergabung untuk menghadapinya, dia akan diserang dari kedua sisi dan akan sulit untuk mengatasinya. Kakak Long sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu segera tersambung. Bagaimana rencana evolusi damai berjalan? Sekarang Ibu Ji Fei memaksa Ji Fei untuk bersama wanita-wanita itu. Karena ingin memberinya seorang cucu, Ji Fei sangat menentang. Tetapi wanita-wanita itu sangat menyukai Ji Fei. Mendengus, Zhao Mengchen benar-benar menarik. Saat muda, dia memikat Ji Guanghui. Ji Guanghui memandang rendah wanita lain. Namun sekarang, dia membiarkan putranya terus menikah. Dia benar-benar egois. Kuncinya adalah para wanita ini bersedia, tetapi mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Apakah ada cara agar Ji Fei benar-benar melakukannya? Apa artinya? Aku tidak percaya Ji Fei tidak terkalahkan. Selama dia kecanduan wanita, dia akan jatuh cinta pada mereka dalam waktu singkat. Maka itu akan menjadi kesempatan langka. Ada senyum dingin dan mengejek di mata saudara Long. Menurutku, jika kita ingin mengambil tindakan terhadap Ji Fei, target terbaiknya adalah Angel. Mengapa? Saudara Long bertanya. Seng Lingyun dan Huo Lei tampaknya tidak keberatan. Julie, Kawashima Jizi, Oda Miki, Ansilik Siang, dan yang lainnya semuanya ingin menjadi wanita Ji Fei. Tetapi Angel memiliki keluarga dan status khusus, jadi Ji Fei lebih mudah teralihkan. Itu masuk akal, lalu kita bisa membuat masalah di kota Ningjiang. Biarkan Ji Fei berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Lalu biarkan hubungan Angel dan Ji Fei membaik, dan akhirnya kita bisa membunuh mereka dengan gerakan backhand. Saya akan mengikuti instruksi Anda, berbunyi.
Saudara Long menutup telepon dan berpikir, wih. Ponsel kakak Long tiba-tiba bergetar, dan dia menerima pesan teks. Ketika dia mengkliknya, ternyata itu adalah sebuah iklan. Namun, isi iklan tersebut menarik perhatian kakak Long. Kota Ningjiang akan menyelenggarakan pemilihan putri kota sebagai juru bicara kota. Hahaha, Ji-Fei, aku benar-benar ingin tidur. Seseorang tolong kirimi aku bantal. Saudara Long tertawa terbahak-bahak dan segera menelepon untuk mulai menghubungi. Bab 1076 sangat merindukan cucuku. Dalam beberapa hari berikutnya, kota Ningjiang menjadi relatif tenang. Namun, satu-satunya tempat yang tidak damai adalah rumah Ji-Fei. Ini bukan karena wanita-wanita ini, faktanya, Huo Lei dan Seng Lingyun sedang sibuk dengan urusan perusahaan mereka sendiri dan tidak berada di rumah. Julie yang bertanggung jawab atas urusan grup Li dan juga tidak berada di rumah pada siang hari. Wanita yang tersisa, termasuk Kawashima Keiko, Oda Miki dan Anzai Rika, semuanya berada di villa, tetapi mereka tidak melakukan apapun kecuali berolahraga dan berenang setiap hari. Hanya dua wanita yang tidak merasa damai dalam keluarga ini, yaitu Zhao Mengchen dan Li Ruoxi. Zhao Mengchen kesal karena dia memaksa Ji-Fei memberinya seorang cucu. Ji-Fei juga tahu bahwa Li Ruoxi kesakitan, tetapi dia tidak menolak karena dia berharap ini akan memuaskan Zhao Mengchen dan mencoba menyingkirkannya sesegera mungkin. Karena alasan ini, dia menelepon Xiao Hongyan beberapa kali. Ingin dia mengundang Zhao Mengchen. Tetapi hasilnya adalah syarat Xiao Hongyan adalah Ji-Fei dan Seng Lingyun harus bersama. Yang membuat Ji-Fei semakin tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin saya bisa menyetujuinya? Hari ini, Ji-Fei melihat tidak ada seorang pun di ruang tamu. Dia telah terkurung di kamar tidur selama beberapa hari. Jadi dia bergegas turun ke bawah, ingin menyelinap keluar untuk menghirup udara segar saat Li Ruoxi sedang tidur dan ibunya tidak ada. Alhasil, saat saya sampai di pintu, sebuah mobil masuk, lalu saya melihat Feng Huang, Sui Muhan dan Tong Tong keluar dari mobil. Tong Tong tidak punya banyak pikiran. Melihat Ji-Fei, dia membuka tangannya dengan gembira, "Ayah." Dia berteriak dan bergegas menuju Ji-Fei. Ji-Fei membuka kedua lengannya dan berjongkok. Tong Tong melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ji-Fei. "Ayah, apakah ayah merindukan Tong Tong?" "Tentu saja aku merindukan Tong Tong." Ji-Fei mengangguk sambil tersenyum. "Apakah kamu merindukan ibumu?" Tong Tong tersenyum dan bertanya dengan penuh harap. Ji-Fei merasa agak sulit menjawabnya, karena jawabannya agak ambigu. Dia segera menatap Sui Muhan, yang wajahnya memerah sampai ke leher. Dia melotot ke Tong Tong dan berkata, "Jangan bertanya yang tidak-tidak." Tong Tong tidak senang dan ingin membantah, tetapi Zhao Mengchen keluar dan bertanya sambil tersenyum, "Ji-Fei, apakah ini putrimu?" Kepala Ji-Fei berdengung. Dia tidak boleh membiarkan ibunya salah paham. Kalau tidak, keadaan akan menjadi lebih sulit. "Ayah, adik perempuan yang mana ini? Apakah dia menyukaimu seperti ibuku?" Tong Tong memiringkan kepala kecilnya dan menatap Ji-Fei untuk bertanya. "Ji-Fei, bagaimana Anda menjadi seorang saudari? Ini ibumu sendiri." "Oke." Sui Muhan sangat malu hingga wajahnya hampir meneteskan air. "Tong Tong sebenarnya mengatakan padaku kalau aku menyukai Ji-Fei." Zhao Mengchen tidak marah. Sebaliknya, dia menghampiri dengan gembira, menatap Tong Tong, dan menyentuh kepala kecilnya. "Ji-Fei adalah ayahmu." Tong Tong mengangguk berulang kali. "Kakak, apakah kamu juga menyukai ayahku?" Ji-Fei ingin menjelaskan, tetapi Zhao Mengchen tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku mencintai ayahmu." "Itu tidak akan berhasil, ayahku sudah punya istri.
dan ibuku masih belum punya kesempatan. Sekarang kau datang lagi, itu keterlaluan. Tong Tong langsung keberatan. Tong Tong, jangan bicara omong kosong. Sui Muhan sangat cemas hingga hampir menangis. Jika dia terus berbicara seperti ini, bagaimana dia akan menghadapi Ji Fei dan Li Ruoxi di masa depan? Aku tidak bercanda. Kamu sering menatap ponselmu setiap hari. Aku melihatmu menatap nomor telepon ayah baptismu, tetapi kamu tidak berani meneleponnya. Sui Muhan, aku benar-benar ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan diketahui oleh putrinya. Yang tidak dia duga adalah bahwa dia benar-benar mengatakannya di depan Ji Fei. Di depan seorang wanita asing dan cantik, dia sangat malu dan marah. Haha, anak baik, anak yang baik, kamu persis seperti yang diinginkan nenek, aku suka kamu. Zhao Mengchen dengan gembira memeluk Tong Tong. Tong Tong segera memeluk leher Ji Fei dan berkata, "Ayah, kenapa dia bilang itu nenek?" Sui Muhan juga menatap Zhao Mengchen dengan heran, mengira dia salah dengar. Karena Zhao Mengchen terlihat seperti wanita berusia 20-an, tetapi kedewasaan dan pesonanya tampak lebih tua. "Bu, jangan menggoda anak itu lagi," Ji Fei berkata tanpa daya. "Dasar bocah, kok aku bisa ganggu anak itu, bukankah aku neneknya?" Saat Zhao Mengchen berbicara, dia mengulurkan tangan untuk terus memeluk Tong Tong, dan pada saat yang sama melotot ke arah Ji Fei. "Ini semua karenamu, jika kamu tidak segera memberiku cucu, aku akan menjadi gila menunggumu setiap hari." Tong Tong mendongak ke arah Zhao Mengchen dan bertanya ragu-ragu, "Apakah kamu benar-benar ibu ayahku?" "Dia memanggilku ibu, dan kamu masih tidak percaya." Zhao Mengchen tersenyum dan membuka lengannya. Tong Tong tiba-tiba mengangguk dengan gembira. "Aku percaya, aku suka nenek penyihir tua ini." Dahi, Ji Fei dan Sui Muhan saling berpandangan. Keduanya terdiam. Zhao Mengchen juga awalnya tertegun, tetapi segera tertawa terbahak-bahak. "Gadis kecil itu adalah iblis kecil. Aku menerima cucu perempuan ini." Penyihir tua, goblin kecil, Ji Fei merasakan kepalanya berdengung. Jika ada dua anak lagi di rumah, dia memperkirakan Taman Hui Cui-nya akan menjadi gua peri. Sedikit gila, sedikit rusak. Zhao Mengchen menatap Sui Muhan, yang tersipu dan menyapanya, "Halo, Bibi." Zhao Mengchen menatap wajah Sui Muhan yang dewasa dan menawan selama beberapa detik, lalu menoleh ke arah Ji Fei. "Kamu sangat beruntung, wanita di sekitarmu semuanya sangat cantik." Ji Fei segera menundukkan kepalanya karena putus asa, tidak berani berbicara karena takut salah paham. Sui Muhan tersenyum canggung dan berkata, "Bibi salah paham, Ji Fei telah menyelamatkanku berkali-kali, dan Tong Tong menyukainya dan Ruoxi, jadi dia mengakui Ji Fei sebagai ayah baptisnya. Kami hanya teman biasa." Hanya untuk menyelamatkan hubungan kalian, Zhao Mengchen mengangkat alisnya dan bertanya. Sui Muhan mengangguk, "Siapa ayah anak itu?" Sui Muhan terlalu malu untuk mengetahui bagaimana harus menanggapi. Zhao Mengchen menatap Ji Fei dan berkata, "Bagaimana kalau melakukan tes paternitas untuk anak tersebut dan kemudian mencari ayah biologis anak tersebut?" Ji Fei jadi gila. Apa artinya ini? Contoh tipikal ialah dia curiga Tong Tong adalah putrinya. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak tepat menurut usia. "Bu, aku rasa ibu tergila-gila ingin punya cucu." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan berlari ke dalam rumah. Dia benar-benar dikalahkan oleh ibunya. "Haha," Zhao Mengchen tertawa gembira. Sui Muhan bingung. Bersambung.